pembekalan atau penggemblengan atau retreat atau apalah ya para menteri-menteri Prabowo baru saja berakhir pada hari Minggu yang lalu ya guys. Kegiatan ini memakan waktu selama 3 hari, yaitunya dari tanggal 24 Oktober sampai tanggal 27 Oktober yang lalu. Saya sempat membahas pada video sebelumnya ya guys, bahwa para menteri-menteri Kabinet Prabowo tersebut berangkat ke Magelang, Jawa Tengah dengan mempergunakan pesawat Hercules TNI AU, yang mana kursi-kursinya tidak seperti pesawat komersil biasa yang kita tumpangi ya guys, tetapi hanya terdiri dari bangku-bangku yang disusun secara berhadapan. Tentunya akan sangat berbeda jika kita bandingkan dengan pesawat-pesawat yang biasa dipergunakan oleh para menteri-menteri tersebut. Apalagi Menteri Erick Thohir ya, beliau mungkin terbiasa menggunakan pesawat jet pribadi milik sendiri untuk bepergian kemanapun ya guys. Seperti yang sempat saya bahas pada video sebelumnya, yang mana penerbangan tersebut berlangsung dalam suasana yang sangat menegangkan ya guys. Dan ada salah satu menteri yang tidak henti-hentinya berzikir selama penerbangan tersebut. Selama 3 hari di Magelang, para menteri-menteri Kabinet Prabowo menginap di tenda ya guys, tetapi Anda jangan mengira bahwa tendanya itu seperti tenda biasa yang dipergunakan kalau ada acara camping. Tenda-tenda yang dipergunakan oleh para menteri dilengkapi dengan fasilitas yang sangat wah, yang setara dengan fasilitas di sebuah kamar di hotel berbintang ya guys. Nah, kalau mereka menginapnya di tenda-tenda yang sudah disulap dengan berbagai fasilitas mewah, termasuk lantai marmer dan lain sebagainya, yang tidak ada bedanya dengan fasilitas di kamar hotel berbintang ya guys, ngapain mereka harus jauh-jauh ke Magelang sana untuk melakukan kegiatan tersebut? Inilah yang menjadi pertanyaan di benak saya guys, dan mungkin Anda juga kali ya. Namun yang lebih menarik lagi guys, setelah acara tersebut selesai, terkuak bahwa biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sama sekali tidak mempergunakan uang negara atau uang rakyat, melainkan berasal dari kantong pribadi dari Presiden Prabowo sendiri. Kalau kita berpikirnya hanya secara mendangkal ya guys, kita tentu akan langsung memberikan tanggapan, wah luar biasa Pak Prabowo. Sungguh sangat berjiwa besar dan dermawan, mau membiayai kegiatan negara dengan duitnya pribadi, dengan dana dari koceknya sendiri. Sungguh luar biasa Bapak Prabowo. Betapa sangat mulia hatinya. Mungkin demikian ya perasaan kita. Begitu kita tahu bahwa semua biaya yang tidak sedikit itu ditanggung oleh Bapak Prabowo dengan mempergunakan duit dari koceknya sendiri. Namun kalau kita tinjau secara birokrasi sebuah negara ya guys, hal ini sebenarnya tidak wajar. Dan juga tadi saya sempat menonton beberapa pandangan dari para pengamat politik kita. Mereka menyatakan bahwa ini tidak patut dilakukan oleh Bapak Prabowo. Kalau memang ini adalah sebuah acara negara, maka negara tentu akan membiayainya tanpa Pak Prabowo harus mengeluarkan duitnya pribadi. Kalau Pak Prabowo tetap ngotot ingin melaksanakan acara ini sekalipun harus dibiayai dengan dana pribadi dari beliau, maka sebenarnya ada beberapa kemungkinan yang terjadi guys. Kemungkinan yang pertama, acara ini tidak melalui perencanaan yang matang, tidak melalui proses persiapan yang memadai,
seperti layaknya sebuah acara kenegaraan ya guys. Mungkin saja ini adalah ide ujuk-ujuk dari Prabowo untuk melaksanakan acara tersebut dan beliau memaksakan acara ini untuk dilaksanakan. Dan karena secara prosedural belum memungkinkan untuk mempergunakan uang negara, maka ia mengambil jalan pintas mempergunakan dananya pribadi. Kemungkinan lainnya, kalau dana ini tidak mempergunakan uang negara, maka mungkin manfaatnya untuk negara tidak seberapa. Atau sebenarnya kegiatan ini hanyalah sebuah kegiatan yang tidak begitu esensial, tidak begitu urgent bagi negara kita. Hanya Prabowo sendiri saja yang ngotot agar acara ini dilaksanakan karena ini adalah kemauannya sendiri. Kalau kita berkaca kepada presiden-presiden sebelumnya ya guys, kegiatan semacam ini memang belum pernah kita dengar dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Termasuk presiden terakhir ya, Bapak Joko Widodo, beliau tidak melakukan penggemblengan atau retreat atau camping di tenda mewah ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Prabowo kepada para menteri-menterinya. Satu lagi guys, para menteri itu mereka menurut saya bukanlah orang-orang baru yang masih harus di-training, digembleng, diberikan retreat, dicekoki dengan berbagai ceramah, panduan, arahan. Mereka itu adalah para ahli di bidangnya. Mereka adalah para profesional yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Lah ini orang-orang ahli itu, orang-orang expert yang sebenarnya sudah siap tempur itu, sudah siap beraksi itu harus digembleng lagi oleh Bapak Prabowo dan harus jauh-jauh ke Magelang, ke Lembah Tidar ya. Atau ini mungkin saja seperti yang ditengarai oleh beberapa pihak ya. Prabowo mungkin ingin menerapkan cara-cara militer atau the military way kepada para menteri-menteri tersebut. Sesuatu yang mungkin tidak relevan atau tidak nyambung ya guys dalam praktek penyelenggaraan negara oleh para menteri-menteri tersebut. Mengingat kegiatannya yang lumayan banyak dan melibatkan banyak sekali orang ya, termasuk seluruh para taruna dan taruni dari Akmil Magelang dan juga tentunya melibatkan banyak sekali vendor yang membantu agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira berapa ya biaya yang telah dihabiskan untuk acara ini yang notabene ditanggung oleh Prabowo sendiri? Saya sebelumnya sudah sempat mencari-cari di internet ya guys. Bahkan saya cukup getol untuk mendapatkan informasi tersebut. Berapa sih biayanya? Berapa sih Prabowo keluar duit untuk ini? Namun sayang sekali saya tidak menemukan informasi tentang biaya pelaksanaan acara tersebut. Nah, kalau Anda sendiri mengetahui berapa biayanya, berapa uang Prabowo yang telah dihabiskan untuk kegiatan ini, saya mohon Anda berkenan untuk berbagi informasi tentang hal tersebut. Nggak usah ngomong keras-keras ya guys, kita bisik-bisik aja nih. Berapa sih duit Prabowo yang udah habis untuk acara ini ya? Kalau Anda punya info, tolong kasih tahu saya ya. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah acara yang baru saja selesai dilaksanakan tersebut adalah sesuatu yang sangat esensial, urgent, efektif, dan dibutuhkan bagi para menteri-menteri tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas mereka nantinya? Atau mungkin hanya sebuah kesia-siaan, hanya buang-buang duit saja, walaupun yang dibuang adalah duit Prabowo ya? Bagaimana menurut Anda kira-kira guys? Saya harap Anda juga berkenan untuk sharing pemikiran pada kolom komentar di bawah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah berkenan menonton video ini. Dan seperti biasa, jika Anda berkenan, silakan sukai video ini dengan memberikan tanda jempol atau like. Dan jangan lupa untuk subscribe.
Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan video selanjutnya.